Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okta Sultana dengan NIM C1C021228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang materi perpajakan. Yang pertama ada pembukuan dan pencatatan, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga penyidikan, dan yang keempat sanksi perpajakan. Materi pertama, pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Kewajiban pembukuan dan pencatatan yang pertama diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah dengan administrasi berupa kenaikan 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dengan alasan yang pertama memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain. Yang ketiga, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan dan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Materi kedua ada pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar, yang kedua kesalahan hitung, yang ketiga penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan yang keempat pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan pemeriksaan yang pertama menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang kedua tujuan lainnya yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur pemeriksaan yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus yang pertama memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna melancarkan pemeriksaan. Yang ketiga, memberi keterangan yang diperlukan, dan yang keempat, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan, serta yang kelima, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Materi yang ketiga yaitu penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik yang pertama itu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan. Yang kesebelas, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan penghentian penyidikan yang pertama itu tidak memenuhi alat bukti yang cukup. Yang kedua, pemeriksaan yang dilidiki oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana. Yang ketiga, meninggalnya pelaku tersangka. Yang keempat, daluarsa dan alasan lainnya secara hukum. Lalu materi terakhir yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, ataupun dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng yang digunakan khusus agar norma perpajakan diketahui. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam, yaitu yang pertama denda pidana, yaitu sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana ini dikenakan kepada pihak kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Yang kedua, pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Yang ketiga, yaitu pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.